Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai teori dan pendekatan kepemimpinan dalam mata kuliah teori dan praktek kepemimpinan pendidikan. Pola gaya dan pendekatan kepemimpinan. Ya, dalam chapter 3 ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan. Dikatakan di situ bahwa kepemimpinan dalam istilah kotak hitam. Kotak hitam ini yang kita ketahui adalah hal yang bisa dipelajari, hal yang bisa diteliti. Termasuk kepemimpinan juga mempunyai posisi yang sama, bisa diteliti dan dipelajari seperti itu. Kemudian dalam chapter 3 ini juga akan membahas mengenai apa yang membuat pemimpin efektif. Pemimpin yang efektif itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana atau apakah kesuksesannya karena kepribadiannya atau perilakunya atau karena tipe pengikut yang dia miliki atau situasi di mana dia bekerja atau kombinasi dari semua ini, ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai teori-teori kepemimpinan, ya, mulai dari kemunculannya, ya, dimulai dari teori kepemimpinan karismatik. Dikatakan dalam teori ini seseorang atau seorang pemimpin itu dilahirkan dan tidak dibuat, ya. Artinya merupakan bawaan sejak lahir. Pemimpin karismatik adalah mereka yang menginspirasi pengikut dan memiliki pengaruh yang besar pada organisasi mereka melalui visi dan energi pribadi mereka. Artinya menginspirasi dan pengaruhnya sangat besar. Contoh dari pemimpin atau yang teori kepemimpinan karismatik ini contohnya adalah pemimpin politik besar seperti Mahatma Gandhi dan Lenin yang mampu menginspirasi pengikutnya. Tapi dalam penerapannya, teori ini mempunyai dua batasan dasar. Yang pertama, tadi dikatakan teori kepemimpinan karismatik itu dilahirkan dan tidak dibuat. Tapi sebaliknya, fakta sebaliknya adalah walaupun bukan pemimpin besar, itu dapat dikembangkan di organisasi ini melalui pelatihan, melalui pengembangan program. Batasan yang kedua adalah seorang pemimpin yang karismatik mungkin gagal dalam situasi yang berubah. Di sini ada faktor situasi yang menyebabkan pemimpin karismatik itu gagal. Teori yang selanjutnya adalah teori sifat. Ya, teori sifat ini atau pendekatan sifat ini berusaha menentukan apa yang menjadikan seseorang pemimpin itu sukses, tapi dilihat dari karakteristik pribadi pemimpin itu sendiri. Nah, ada beberapa studi yang sudah dilaksanakan mengenai sifat dan karakteristik kepemimpinan ini. Yang pertama yang dilakukan oleh Stockdale tahun 1948, ya. Kemudian tahun 1959, 1974 juga oleh Stockdale, kemudian 1986, ya, 1991. Itu melihat atau teori sifat atau studi tentang sifat dan karakteristik. Nah, dari teori sifat itu ditentukan bahwa karakter utama dari pemimpin itu adalah satu, ya, dilihat dari kecerdasannya, dari intelektualitasnya, dari nalarnya, ya. Bagaimana seorang pemimpin itu mampu memimpin atau mampu menentukan tujuan. Kemudian percaya diri, ya, mampu atau tahu tentang kompetensi dirinya. Ya, ini sangat penting, ya. Kemudian ada penentuan, bagaimana menentukan tujuan, goals-nya seperti apa. Ya, kemudian integritas. Integritas ini adalah kejujuran dan kepercayaan. Kemudian keramahan, bagaimana pemimpin itu harus supel, harus ramah, ya, harus mempunyai hubungan yang harmonis. Tapi teori ini mempunyai batasan juga, ya. Ada dua batasan untuk teori ini. Yang pertama adalah ada masalah dalam mengidentifikasi sifat yang mungkin relevan bagi seseorang atau seorang pemimpin efektif dalam segala situasi. Ketika situasi berubah, ya, ini agak kesulitan untuk mengidentifikasi sifat yang tepat dalam situasi itu. Kemudian yang kedua, bahwa kepemimpinan sebagai proses pengaruh
itu mencerminkan perilaku pemimpin. Ya, ketika proses atau mempengaruhi ini yang tercermin dari seorang pemimpin itu adalah perilakunya dan bukan dalam sifat-sifat. Inilah batasan dari teori sifat. Kemudian teori perilaku. Ini dikatakan bahwa kepemimpinan yang kuat adalah hasil dari perilaku atau peran yang efektif dari seorang pemimpin. Ya. Perilaku kepemimpinan dapat dilihat dengan dua cara, yaitu yang pertama fungsional dan disfungsional. Yang fungsional, seorang pemimpin itu adalah mampu menetapkan tujuan yang jelas, ya, mampu memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan, mampu meningkatkan tingkat moral, mampu membangun semangat tim, mampu komunikasi dua arah yang efektif. Kemudian yang kedua adalah disfungsional, ketidakmampuan untuk menerima gagasan karyawan, berarti ini negatif perilakunya. Kemudian menunjukkan ketidakdewasaan emosional, ya, hubungan manusia yang buruk atau tidak harmonis. Ini perilaku kepemimpinan dilihat dari dua cara, fungsional dan disfungsional. Teori perilaku juga memiliki batasan, ada dua batasan. Yang pertama, perilaku tertentu mungkin berfungsi pada satu titik waktu, tetapi mungkin tidak berfungsi di titik waktu yang lain. Artinya perilaku itu akan berfungsi pada hal tertentu, tapi pada waktu yang lain tidak. Ya. Yang kedua, efektivitas perilaku kepemimpinan tergantung pada berbagai faktor yang tidak ada dalam pemimpin, tapi di luar dirinya, seperti sifat pengikut dan situasi di mana perilaku pemimpin itu berlangsung. Nah, dikatakan bahwa efektivitas perilaku kepemimpinan itu juga bergantung pada faktor yang tidak ada dalam diri pemimpin tersebut, ya, seperti sifat pengikut atau bawahannya. Karena pasti yang pemimpin itu pasti ada yang dipimpin. Nah, sifatnya bagaimana? Kemudian situasi, ya, bagaimana juga. Ini yang menjadi batasan dari teori perilaku tersebut. Yang selanjutnya adalah pendekatan gaya. Pendekatan gaya berfokus pada eksklusivitas atau eksklusif pada apa yang dilakukan pemimpin dan bagaimana mereka bertindak. Ya, apa yang dilakukan pemimpin dan bagaimana mereka bertindak. Nah, di sini ada studi yang dilakukan mengenai pendekatan gaya ini. Yang pertama tadi The Ohio State, ya. Yang kedua tadi yang dilakukan di Universitas of Michigan. Yang ketiga adalah Kisi Manajerial Kepemimpinan yang dikemukakan oleh Blake and Moulton. Nah, studi yang dilakukan di Ohio State itu menganalisis bagaimana individu bertindak ketika mereka memimpin kelompok atau organisasi. Ada dua dimensi yang dianalisis. Yang pertama adalah struktur awal, yang kedua pertimbangan. Kemudian The University of Michigan, di sini yang ditelitinya adalah dua jenis perilaku kepemimpinan. Ya, dua jenis perilaku itu adalah orientasi karyawan dan orientasi produksi. Sudah jelas orientasi karyawan berkaitan dengan hubungan dengan karyawan, bagaimana hubungannya dengan bawahan. Kemudian produksi itu adalah dengan tujuan, ya, dengan hasil dari yang akan dicapai oleh organisasi tersebut. Sama dengan yang studi di Ohio State, itu hampir sama, ya, dengan orientasi karyawan berkaitan dengan struktur awal, orientasi produksi dengan pertimbangan di situ. Kemudian Kisi Manajerial atau Kepemimpinan Blake and Moulton itu menjelaskan bagaimana para pemimpin membantu organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Nah, perhatiannya ada dua faktor yang menjadi perhatian, ya, perhatian terhadap produksi dan kepedulian terhadap orang-orang. Jadi ketiganya mempunyai studies yang hampir atau mirip. Ya. Selanjutnya dalam kuadran yang disampaikan dalam studi The Ohio State itu adalah ada 4 kuadrannya. Yang pertama ada struktur rendah dan pertimbangan tinggi. Kemudian ada struktur rendah dan pertimbangan rendah, struktur tinggi dan pertimbangan rendah, dan struktur tinggi dan pertimbangan tinggi. Artinya struktur tinggi itu adalah hubungan hubungan antara
pemimpin dengan bawahannya, bagaimana menentukan tujuan, ya. Pertimbangan tingginya berarti hubungan juga bagaimana yang harmonis dengan bawahan. Nah, kemudian ada kisi manajerial atau kepemimpinan yang disampaikan oleh Black and Morton. Di situ ada 5 jenis ya kepemimpinan. Yang pertama itu ada yang di situ dikatakan ada dua X dan Y mungkin ya, yaitu yang X-nya adalah kepedulian untuk produksi dan satunya lagi adalah perhatian untuk orang-orang ya. Itu ada yang rendah dinilai 1 dan tinggi dinilai 9. Jadi kepemimpinan itu ada yang perhatian terhadap produksinya itu rendah dan perhatian kepada orangnya itu juga sangat rendah ya. Jadi di situ dikatakan miskin atau istilahnya mungkin tidak ada visi ya, tidak ada tujuan yang baik gitu. Kemudian yang kedua ada perhatian yang terhadap produksi tinggi tapi perhatian untuk orang-orangnya itu rendah. Ini berorientasi pada tugas. Nah, yang bagus itu ada yang di 99, kepedulian terhadap produksinya tinggi, kemudian perhatian untuk orang-orangnya juga tinggi. Nah, ada juga jalan tengah yang posisi tengah 5,5 situ. Kemudian ada satu lagi adalah perhatian terhadap orang-orangnya tinggi tapi kepedulian terhadap produksinya rendah. Nah, teori selanjutnya adalah teori situasional. Ini bahwa teori situasional memiliki implikasi yang luas bagi manajemen dalam arti menawarkan petunjuk mengapa seorang manajer yang sukses dalam satu situasi gagal ketika ada perubahan dalam situasi tersebut. Nah, faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan itu dilihat dari perilaku pemimpin. Ya, perilaku pemimpin itu dipengaruhi oleh karakteristik pemimpin itu sendiri, kemudian posisi hierarki pemimpinnya. Nah, juga untuk efektivitas kepemimpinan juga dipengaruhi oleh faktor situasi. Faktor situasi itu adalah karakteristik bawahan bagaimana ya. Kemudian situasi pemimpin bagaimana, faktor kelompok bagaimana, faktor organisasi bagaimana. Jadi efektivitas kepemimpinan dalam teori situasional itu dipengaruhi oleh perilaku pemimpin dan faktor situasi. Ketika itu berjalan dengan baik, maka akan terbentuk kinerja kelompok yang baik. Selanjutnya adalah teori kontingensi. Ya, teori kontingensi adalah teori kecocokan pemimpin yang menekankan pentingnya mencocokkan gaya pemimpin dengan tuntutan situasi. Nah, di sini ada model kontingensinya. Ya, ada hubungan pemimpin anggota yang baik dan miskin. Kemudian struktur tugasnya, ada struktur tinggi, ada struktur rendah. Miskin juga sama, ada struktur tinggi, ada struktur rendah. Kekuatan posisinya kuat lemah, ya. Kuat lemah, kemudian lebih disukai kepemimpinan gaya. Nah, dikatakan di sini bahwa yang baik itu adalah struktur tinggi, ya. Kemudian hubungannya dengan pemimpin itu dengan anggotanya baik. Ya. Selanjutnya adalah teori jalan tujuan. Di sini dalam teori ini tekankan adalah bagaimana pemimpin memotivasi bawahan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Ya. Dalam bagian proses kepemimpinan jalan tujuan itu dimulai dari pemimpin harus mampu mengidentifikasi kebutuhan bawahan. Kebutuhan bawahan itu seperti apa. Kemudian dari situ seorang pemimpin harus mampu menetapkan tujuan. Ya. Nah, di sini karena berkaitan dengan bawahan, maka pemimpin mampu menghubungkan reward dengan tujuan. Ya, sampai akhirnya nanti pemimpin juga memberikan motivasi atau bantuan bagaimana karyawan itu untuk mencapai tujuan. Akhirnya di situ karyawan akan mampu menerima ya dan puas terhadap pemimpinnya dan
Di situ terjadi kinerja yang baik, yang efektif, dan akhirnya tujuan yang ingin dicapai dari suatu organisasi itu eh, akan terpenuhi. Nah, masih dalam teori jalan tujuan, komponen utama dari teori jalan tujuan adalah yang pertama perilaku pemimpin. Perilaku pemimpin di sini adalah pemimpin yang mampu mengarahkan atau memberi pengarahan, pemimpin yang mampu mendukung, kemudian pemimpin yang mampu berpartisipatif, ya, memberikan apa istilahnya kesempatan kepada karyawan untuk memberikan ide atau saling memberikan ide, saling kesempatan karyawan untuk berkembang gitu. Kemudian perilaku pemimpin yang selanjutnya adalah berorientasi pada prestasi. Ya, prestasi di sini tentunya tujuan yang ingin dicapai tinggi-tinggi. Nah, dalam teori jalan tujuan juga itu memperhatikan karakteristik bawahan seperti apa, ya, karakteristik tugas. Ya. Nah, nanti dengan hal-hal tersebut maka akan mampu membuat motivasi yang tinggi, ya, kemudian tujuan atau produktivitas itu akan tercapai. Nah, selanjutnya adalah kekuasaan atau orientasi kekuasaan. Ya, ada 3 kepemimpinan yang berorientasi pada kekuasaan. Yang pertama adalah kepemimpinan otokratis, kemudian kepemimpinan partisipatif, kepemimpinan kendali bebas. Nah, kepemimpinan otokratis itu adalah memusatkan kekuatan kepada pengambilan keputusan dalam dirinya, dalam pemimpin. Ya, ini atau pemimpin saja yang mengambil keputusan. Sedangkan partisipatif adalah mendesentralisasikan proses keputusan atau pengambilan keputusannya, bagaimana pemimpin mampu memberikan kesempatan, ya, kepada bawahan untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan kendali bebas. Nah, memberikan kebebasan penuh kepada bawahan menjalankan atau menentukan tujuan, ya. Kita dilihat dari gayanya, kepemimpinan otokratis itu bisa dikatakan gaya otoriter, direktif, atau monotetik. Kalau partisipatif itu demokratis, konsultatif, dan ideografi. Kalau kepemimpinan kendali bebas itu berkaitan dengan laissez-faire, ya. Kemudian kepemimpinan otokratis itu mempertimbangkan efisiensi organisasi dan kepuasan karyawan. Tapi gaya otokratis umumnya tidak cocok, ya, karena ini berkaitan dengan gaya otoriter, ya. Bawahan tidak ataupun karyawan tidak bisa berkembang, ya, karena semuanya pengambilan keputusan itu diambil oleh seorang pemimpin. Nah, kemudian kepemimpinan partisipatif, teknik yang sangat memotivasi karyawan karena mereka merasa terangkat ketika ide dan saran mereka diberi bobot dalam pengambilan keputusan. Nah, karena partisipatif, maka karyawan itu mampu memberikan ide-ide atau memberikan konsultasi, ya, atau bukan konsultasi sebenarnya, memberikan idenya, ya. Berbeda dengan otokratis yang idenya itu datangnya hanya dari pemimpin. Nah, terakhir adalah kepemimpinan kendali bebas. Di sini gaya ini sangat jarang digunakan dalam organisasi, terutama dalam bisnis, ya, karena pemimpin itu hampir tidak ada yang bergerak atau yang menjadi kendali penuh itu biasanya ada di bawahan atau karyawan. Itu orientasi atau kepemimpinan berorientasi pada kekuasaan. Nah, kepemimpinan sebagai kontinum perilaku kepemimpinan di sini ada yang sebelah kanan, ya, sebelah kiri, ya. Sebelah kanan itu di situ dikatakan otokratis atau kepemimpinan yang berpusat pada bos, ya, lebih kepada otoriter, ya, menggunakan otoritas oleh manajer, ya. Kemudian yang sebelah
Kiri itu berkaitan dengan kontrol bebas atau kepemimpinan bawahan, area kebebasan untuk bawahan. Ada dua hal yang berseberangan ya, yang ke sebelah kanan itu mengarah ke otoriter, yang ke sebelah kiri itu adalah ke kontrol bebas. Nah, di situ ada poin-poinnya. Manajer mengambil keputusan dan mengumumkan, itu otokratis. Manajer menyajikan ide dan mengenalkan saran. Kemudian manajer memberikan keputusan. Manajemen menyajikan masalah, mendapatkan saran dan membuat keputusan. Ini berkaitan dengan partisipatif kepemimpinan. Nah, kemudian manajer mengizinkan bawahan pada fungsi dalam batas yang ditentukan oleh supervisor. Manajer menentukan batasan, meminta kelompok untuk membuat keputusan. Nah, dalam titik di mana pada titik mana bersama dengan kondisi manajer harus mengadopsi perilakunya. Ini berkaitan dengan 3 hal yang berkaitan bahwa seorang manajer itu adalah pemimpin itu harus mempunyai kekuatan dalam manajer, ya, kekuatan dalam manajer, kemudian kekuatan bawahan dan kekuatan dalam situasi. Artinya ada 3 hal ya, tentang kepemimpinan, tentang karakteristik bawahan, dan kondisi atau situasi bagaimana kepemimpinan itu dilaksanakan. Nah, seorang pemimpin yang sukses adalah orang yang sangat menyadari kekuatan ini, yang lebih relevan dengan perilakunya pada waktu tertentu. Dia secara akurat memahami dirinya sendiri sebagai individu dan kelompok yang dia hadapi, dan organisasi serta lingkungan sosial yang lebih luas di mana dia beroperasi. Ya, intinya ada yang membedakan atau ada faktor utama yang membuat sukses organisasi dan organisasi yang gagal, atau kesuksesan organisasi dan organisasi yang gagal itu salah satu atau yang ditentukan ya oleh kepemimpinan yang dinamis dan efektif ya. Itu artinya kesuksesan organisasi itu dan organisasi yang gagal itu ditentukan oleh kepemimpinan ya. Terima kasih, hatur nuhun, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak dimengerti atau yang salah dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.